alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasahallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang sami bahagia, ingkang sami tentrem. Leres Pak Bu nggih? Sami bahagia kalih tentrem to niki? Alhamdulillah. Nah, tentreme mergo napa Bapak Ibu? Apapun itu gitu, napa meniku ingkang dados sebab utami kula lan panjenengan menika saged tentrem, saged bahagia niku amargi syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, mugi-mugi tindak panjenengan menika nggih salah satunggalipun syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten surah Ibrahim ayat ingkang sampun populer, ingkang sering dipun sampaiaken, la in syakartum la azidannakum. Andaikan kalian bersyukur, maka akan kami tambahkan. Bapak Ibu, ketika kita tadi melaksanakan sholat isya, kemudian kita duduk di majelis ini, kira-kira panjenengan meyakini mboten panjenengan tambah kesaenanipun? Nah, berarti menika ingkang kawastanan syukur ingkang sak temenipun, mboten namung ucapan, mboten namung ati, ananging dados tumindak, dados amalan, sehingga nikmat-nikmat Allah ingkang sampun diparingi dening Allah Subhanahu wa taala menika nambah kesaenan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Nah, menika ingkang kawastanan syukur. Lan mugi-mugi lenggah kula lan panjenengan menika Allah Subhanahu wa taala catat sebagai bukti kesyukuran kita dan menambah kebaikan dunia dan akhirat kita. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang mati Allah Subhanahu wa taala, boten kesupen monggo kula panjenengan ngaturaken selawat dumateng teladan kula lan panjenengan sedaya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumeber dumateng keluarganipun, sahabatipun lan para pendherekipun. Mugi-mugi kula panjenengan ngantos mangke wonten ing akhirat taksih dados umatipun beliau lan saged melepas rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu ing mati Allah Subhanahu wa taala, wonten ing dalu menika kula badhe ngawali saking surah At-Taghabun ayat 11. At-Taghabun ayat pinten? 11. Mpun hafal At-Taghabun ayat 11? Kula pun nate nang leti ngeten iki kok nggih dayan anu nggih lali napa? Mpun hafal At-Taghabun ayat 11? Dereng. Sopi bareng-bareng At-Taghabun ayat 11. Pun hafal nggih? Nggih, dados mengke oleh-oleh bar pengaosan ingkang sepindah napa? At-Taghabun ayat 11. Wonten At-Taghabun ayat 11 Allah Subhanahu wa taala nyampeaken kagem kula lan panjenengan sedaya, ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa man yu'min
billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba, apa-apa yang menimpa, mim musibatin, dari musibah, illa, kecuali, biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, siapa yang beriman kepada Allah, Allah menunjukkan hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Bapak Ibu, kula kinten nggih panjenengan yang hadir menika sampun yakin mbok bilih sedaya kemawon ingkang kawastanan musibah niku atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa nggih? Nah, saya yakin panjenengan pun meyakini segala sesuatu yang menimpa. Nah, kemudian ayat berikutnya, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, siapa yang beriman kepada Allah, Allah menunjukkan hatinya. Bapak Ibu, nah ini yang akan kita fokuskan. Barang siapa yang beriman, Allah akan menunjukkan hatinya. Bapak Ibu, kalau kita melihat kondisi orang-orang beriman yang terkena musibah niku mesti ada yang ketika kena musibah langsung connect dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia langsung bisa bersabar. Tapi ada juga orang yang beriman ketika kena musibah atine nompo, angsale nompo, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus bersabar niku ndadak ngentosi beberapa hari, bahkan ada yang sebulan, bahkan ada yang 2 bulan, 3 bulan baru hati itu bisa menerima bahwa itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau juga ada orang yang kena musibah tambah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau juga kebalikannya, ada yang menerima musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala malah lali kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Enten niki Bu, nate ketemu tiang ngoten niku, napa jenengan pengalaman? Oh mboten nggih. Saya ada salah satu pemuda yang ngaji bareng saya itu pernah cerita mengalami masa di mana dia itu hampir melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala karena musibah, dengan mengatakan aku ki janiki ya wong apik tapi kok kena musibah. Akhirnya pikirannya niku radi liberal, dengan Allah niku pun mboten patek yakin. Tapi qadarullah, alhamdulillah, berjalannya waktu, karena masih ada keimanan, akhirnya dia mengatakan aku kok yo egoismen, Allah tuh sudah kasih banyak nikmat, kok diuji ngene wae kok lali kalau Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan waktu yang agak panjang dia akhirnya ingat kembali bahwa segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti baik adanya. Nah, ini yang kita fokuskan. Kenapa ada orang-orang yang ketika menerima sebuah musibah mampu langsung ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi masih ada yang menunggu waktu, ada yang kena musibah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang kena musibah lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita saat ini kan lebih banyak mendengar kisah-kisah tentang Bapak Ibu musibah. Ini yang menyebabkan
kondisi orang-orang yang berbeda ini sebabnya adalah kekuatan iman masing-masing tiang niku benten-benten. Dan bahkan musibah, kalau di sini ayatnya kan asaba min musibatin. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu musibah di sini yang kita dimaknai sesuatu yang dianggap manusia kejadian yang buruk itu musibah. Nah, saniki ngeten. Pripun carane kula panjenengan menika pengin angsal musibah mboten? Pak, Bu, pengin angsal musibah mboten? Mboten nggih. Tapi apakah kita ini bisa lepas sama sekali dari namanya musibah? Mboten. Kita itu pasti raketan nopo niku pasti akan mengalami apa yang disebut dengan musibah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan menguji kalian bisyai'im minal khaufi, dengan sesuatu dari rasa takut, wal ju'i, dari rasa lapar, wa naqsim minal amwali wal anfus, berkurangnya jiwa dan berkurangnya harta. Bapak Ibu, menawi panjenengan mboten yakin kalau kita itu pasti kena musibah, salah satu musibah dalam ayat ini adalah rasa takut, rasa lapar, berkurangnya jiwa dan harta. Pak Bu, dinten iki wau artone jenengan pun kelong pinten? Pun kata. Kadang-kadang dalam hidup ini sudah di planning, ini uang saya sekian, ini berkurang untuk bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, dan lain-lain. Tapi tiba-tiba ada pengeluaran di luar rencana. Nggih Bu, nggih. Dan kadang lebih banyak dari yang direncanakan. Rasanya pripun? Wis diawet-awet barang kok ya malah kelong. Oke. Itu pun bagian dari sebuah yang menimpa kita. Nah, sakniki umur kulolan panjenengan dari kemarin sampai hari ini kelong napa tambah? Kelong napa tambah? Yang jelas secara jiwa jatah hidup kita niku bakal jelas berkurang. Bakalan kembali teng pundi Bapak Ibu? Nah, ini bagian dari sebuah ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala yang orang ketika menganggap itu sebuah keburukan, dan memang Allah juga menakdirkan bagian dari sebuah keburukan yang disebut dengan musibah, maka kita itu tidak mungkin lepas dari apa yang namanya musibah. Dan saat musibah datang, kita berharap kita itu memiliki hati yang langsung terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara lisan maupun hati mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ajeng ngoten niku kok nggih abot Pak Bu nggih. Nek sing pas kena musibah, tapi nek tanggane gampang napa gampang? Nah, tapi memang ini fungsi kalau tanggane melu angel, nah sing hibur sing kena musibah sinten? Itu sudah bagian dari sunatullah. Nah, saniki pripun carane kulolan panjenengan dan orang-orang beriman niki, saya fokus kepada orang-orang beriman yang memang kondisinya pun macam-macam. Bagaimana orang-orang beriman menika ketika terkena musibah, hatinya menika langsung terkonek, imannya itu langsung ngeklik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang
Kita ke Al-Baqarah 163 164. Al-Baqarah 163 164 niki Bapak Ibu. Menika jawaban, sebenarnya jawaban untuk orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang musyrik, itu Allah jawab dengan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Baqarah 163. Sesungguhnya sesembahan kalian itu adalah Allah, yang tidak ada sesembahan selain Dia, Dia yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Nah, kemudian ayat selanjutnya Al-Baqarah 164 sebagai bukti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang manusia itu diminta melihat langit, diminta melihat bumi, diminta melihat kapal, diminta melihat air hujan, diminta melihat pergantian siang dan malam, diminta melihat angin, diminta melihat awan. Kenapa? Karena di benda-benda yang saya sebutkan tadi, la ayatin, tanda-tanda, liqaumi yaqilun, bagi orang-orang yang berakal. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang enggak beriman niku ken ningali benda-benda yang diciptakan Allah, yang langit dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Nah, saya fokus pada akhir ayatnya Bapak Ibu. Tanda-tanda ini bagi liqaumi yaqilun, bagi orang-orang yang berakal. Apa yang dimaksud dengan berakal Bapak Ibu? Niki kula panjenengan berakal mboten Bapak Ibu? Yahudi berakal mboten? Yahudi berakal mboten? Sing mateni orang-orang Islam niku berakal mboten? Loh, saya. Jenengan berakal, orang Yahudi berakal mboten? Tapi kok mateni wong Islam? Maksud dari ayat ini, orang-orang berakal itu adalah orang-orang yang ketika melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, mereka semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang berakal menika, nanti panjenengan bisa cek di tafsir Ibnu Katsir, orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang ketika melihat ayat-ayat Allah, melihat langit, melihat bumi, melihat laut, melihat hujan, itu semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seperti itu berarti kula panjenengan mengenal Allah mboten? Berarti kita berakal. Yahudi berarti walaupun akalnya lebih cerdik mereka, tetapi mereka tidak berakal. Pohon sepakat Bapak Ibu? Kok alon-alon samar nek konangan Yahudi napa? Nah Bapak Ibu, jadi yang menyebabkan orang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika akalnya, kecerdasannya itu menguatkan keimanannya. Nah sakniki kula panjenengan mawon ingin supaya akal kita, kecerdasan kita itu semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ke Ali Imran. Tadi Al-Baqarah 163 164, sekarang ke Ali Imran ayat 190 191. Di ayat 190 Allah Subhanahu wa taala nyebataken inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan
nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya di langit, di bumi, dan di pergantian siang dan malam ada tanda-tanda bagi ulul albab. Sinten ulul albab menika? Tiang-tiang ingkang nggadhahi kecerdasan, kepandaian. Kepandaian niku napa? Niku le sing sok nutuki napa? Pacul niku. Niku pandai nggih. Benten. Oh, benten. Tapi niku nggih dikatakan pandai niku. Pandai, pintar membuat besi. Tapi mboten enten Pak nggih, tiang sarjana kok disebut pandai mboten enten gitu. Ndak ada. Pandai mengajar. Kalau ketemu wong Jawa lho, pandai kok ngajar. Pandai kan ya nutuki napa? Besi. Ulul albab, sesungguhnya di langit, di bumi, pergantian siang dan malam ada tanda-tanda bagi orang-orang cerdas. Nah, kemudian Allah menyebutkan siapakah orang-orang cerdas menika Bapak Ibu. Dan inilah yang harus kita lakukan supaya kita dan orang-orang di sekitar kita lebih cerdas dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Naminipun cerdas niku langsung menemukan solusi. Nah, itu cerdas. Kados tiyang nggarap matematika gitu, iso nggarap matematika dikatakan cerdas, pinter. Tiang ngertos wayahe salat, kemudian ilmu fikihnya, oh waktu salat niku kalau zuhur niku ketika matahari telah gelincir. Oh berarti langsung ngertos, oh wis gelincir berarti langsung salat. Yang pertama adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang pertama di surah Al-Imran ayat 191, tiang cerdas niku Bapak Ibu, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Zikir niku napa mawon Bapak Ibu? Zikir itu apa saja? Subhanallah zikir. Betul napa nggih? La ilaha illallah zikir. Napa melih sing jenengan hafal? Bismika Allahumma ahya wa bismika. Loh, kok guyu? Niku zikir niku. Napa nggih? Setelah keluar dari masjid, zikirnya pripun? Allahumma inni as'aluka min fadli. Masuk masjid, itu bagian dari zikir. Itu salah satu tipe zikir Bapak Ibu. Itu salah satu tipe zikir. Zikir yang paling wajib, bukan yang paling. Zikir yang wajib niku enten mboten? Apa zikir yang wajib? Napa? Salat, betul Pak. Sepakat Bu? Kenapa kok salat itu zikir yang wajib? Wa aqimis sholata li dzikri dalam surah Toha. Dirikanlah salat untuk mengingat Allah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ketika sholat itu bagian zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata Bapak Ibu, di antara sekian banyak orang beriman, di antara sekian orang yang melaksanakan sholat, apakah sepenuhnya dalam sholatnya itu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Buatan jenengan yang di luar sana, jenengan insya Allah. Buatan beton apa sami?
Bapak Ibu, kualitas sholat itu juga akan mempengaruhi kecerdasan iman seseorang. Tiyang menika kalau sholatnya niku napa nggih berkualitas, perkara masalah-masalah donya niku mboten bakalan mempengaruhi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan enten Bapak Ibu, tiang sholat niku kalau pas urusan donyane lagi susah sregep sholat, kalau pas donyane lagi gampang nggih mboten lali, mung salate rada luwih cepet. Tapi nek enten masalah suwe niku sih alhamdulillah. Enten sing pas nembe nikmate akeh lali salat nggih enten ning mriku kira nganten pundi. Bapak Allah Subhanahu wa taala, salat itu bagian daripada tiang agama kita. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat itu menyebabkan seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amalan-amalan berikutnya, termasuk amalan ketika kena musibah. Maka Bapak Ibu, kalau bisa niku diusahake ketika sholat minimal kita memahami setiap bacaan sholat yang kita baca. Nah, saya yakin niki panjenengan semuanya bacaan sholat pun hafal sedoyo, pun hafal plus artine mpun toh, takbir pun hafal. Takbir artine Allah Maha Besar. Pun hafal sedaya to niku? Mpun. Sing liyane kula mboten wani takon. Tapi ini yang harus kita usahakan. Kalau semakin orang menika semakin memahami makna sholatnya, plus ditambah bacaan suratnya itu hafal, itu semakin habis sholat niku imane semakin kuat. Napa melih sholatnya ditambah, tidak hanya sholat wajib, sunnah juga diamalkan. Sholat waktu subuh 4 rakaat. Waktu subuh, mboten sholat subuh nggih, ampun salah, mungkin dipotong mungkin sholat subuh 4 rakaat wos ajaran sesat. Sholat waktu subuh 4 rakaat minimal. Waktu zuhur minimal pinten? Kalau pengen dibangunkan rumah di surga karena sholat rawatib, zuhur niku minimal 8. Waktu zuhur, mboten zuhur, wah salah mereka. Waktu zuhur 8. 4 qobliyah, 2 ba'diyah. Kalau asar minimal waktu asar mboten enten minimal, mboten enten maksimal. Asar 4. Betul mboten? Tapi kalau waktu asar minimal 4. Karena kalau yang muakkad yang bisa menjadi syarat dibangunkan bukan surga, rumah di surga itu yang sebelum asar tidak dihitung. Dia ada dalil tersendiri. Kalau yang waktu maghrib itu minimal 5, ba'diyahnya 2. Kalau isya minimal 6. Itu salah satu cara dibangunkan rumah di surga Bapak Ibu. Terhitung selain sholat wajib itu ada 12 rakaat. Nah kalau itu semakin banyak, apalagi jenengan tambah sholat duha, tambah qiyamul lail, tambah tahiyatul masjid, plus apa yang dibaca menika dipahami, insya Allah kecerdasan keimanan kita semakin kuat. Yahdi kolbahnya, Allah memberikan petunjuk dalam hati niku lebih mudah. Yang kedua, zikir yang kedua
inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan az-dzikra, peringatan, yaitu Al-Qur'an. Walaqad yasarnal qur'ana lidzikri, telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai pengingat. Jadi zikir yang kedua setelah sholat niku napa? Membaca Al-Qur'an. Niki bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sampun sepuh, sedinten pirang juz Pak Bu? Oh, napa sing nom? Pinten juz? Semakin banyak juznya akan semakin bagus, apalagi ketika membaca Quran sambil ditadaburi. Napa Bapak Ibu? Tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Liyadabbaru ayati, Al-Qur'an itu fungsinya untuk ditadaburi. Jadi kalau kita membaca Quran, kalih ngertos artine, kalih diresapi artinya, itu namanya tadabbur. Itu akan semakin nikmat baca Qurannya, akan semakin betah membaca Al-Qurannya. Loh anu Ustaz, kalau saya membaca Quran itu kalau sama artine kula mboten ngertos bahasa Arab niku terus pripun? Alhamdulillah Allah sudah memudahkan adanya terjemah. Ustaz, pripun ajeng maca terjemah wong maca sing Arabe dong-dongan. Mriko mboten jenengan, mriko. Nek jenengan benten. Nggih perlu dipeksa Pak Bu. Perlu napa? Dipeksa. Napa melih sing kira-kira pun kathah longgare niku lho. Kathah longgare ta Pak Bu? Ngalah nggih niku. Mpun maos Quran sak maknane dereng. Mpun apa dereng? Mpun nggih. Nah niku monggo niku dikathah-kathahke. Insyaallah itu akan memperkuat keimanan kita. Jadi membaca Al-Quran sak maknane. Apalagi yang sudah Allah takdirkan baca Qurannya lancar, Allah takdirkan membaca Qurannya sudah dengan tajwid yang benar. Nah niku semakin memiliki peluang kecerdasan keimanannya akan semakin kuat. Baru yang ketiga, zikir yang kita sebutkan tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Dados zikir yang bentuknya diajak dalam Al-Quran dijadikan zikir, atau kemudian diajarkan Nabi SAW, itu ibaratipun benteng terakhir Pak. Salat nggih namung biasa, maca Quran nggih sak kecekele gitu. Nah zikir niki ampun sampai kelewat, kecuali pas nembe enten jero WC. Kan jenengan nyapu saged zikir mboten? Damelke wedang garwane saged zikir mboten? Daripada karo wis kon gawe dhewe iso ndadak kon nggeke. Dan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Sing ngenteni nggih ngoten gitu, sing ngenteni gandeng sing gawe wedang kesuwe gitu, dadak goleki gula karo teh ning nggone warunge tanggane. Lah kentekan. Daripada kalih batin bojoke ngandi wong pirang tahun gawe wedang ya apa ya lali carane kok suwe men. Kalih zikiran subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, airnya datang terus diminum. Tarniku alhamdulillah. Jadi yang zikir qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, zikir-zikir dalam kehidupan sehari-hari, bacaan sehari-hari yang sekarang itu banyak anak TK pada hafal.
sekarang. Nek riyen tekane jenengan enten mboten Bu? Hafalan doa sehari-hari enten mboten? Nah, mula sakniki wajar nek awake dhewe napa jenengan nggih kalah kalih putune. Nggih Bu. Nggih ampun purun kalah to. Mang suwun bukune mang apalke. Wong namung paling nggih sementen lah. Kita bangun tidur zikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Bos bar niku pengen teng kamar mandi, ajeng kamar mandi doane pripun? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Medal saking kamar mandi WC gufronaka. Niku gufronaka artinya apa Bu? Minta niku ampunanmu ya Allah. Pertanyaannya, kenapa keluar dari WC kok doane gufronaka, ampunanmu ya Allah? Nanti memperhatikan ini betul Bapak Ibu. Keluar kamar mandi bar BAB, ngapunten, bar BAB buang air besar kecil, keluar kamar mandi kenapa gufronaka? Ampunanmu ya Allah, kenapa? Gampang jawabannya Bu. Nabi ngajari ngoten. Tapi ada yang menarik dalam salah satu kitab syarah di Bulughul Maram yang ketika Ibnu Hajar mengajarkan doa menika ngeten. Karena banyak orang lalai dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat bisa buang air besar dan buang air kecil. Masih bisa buang air besar, buang air kecil, delok dompet isine 10.000. Niku le atine ya Allah, janjane nikmat jenengan niku pundi kok namung sementen. Padahal tiang mboten saged BAB niku nggih bayare larang. Maka kenapa setelah keluar dari WC niku napa ghufranaka? Karena tipikal manusia itu adalah mudah lupa, mudah lalai dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Mbok mboten to kok nggih. Tapi nggih kenyataane ngoten Bu nggih. Wis awake dhewe jenenge menungso gitu. Menus-menus. Nggih alhamdulillah. Nggih karena itu mari kita perbanyak ibadah. Banyak zikir. Ya, jadi bagaimana kita menjadikan hidup 24 jam sampai sebelum tidur sampai bangun lagi itu isinya adalah napa? Zikir. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali pas sare kalih teng WC. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Ali Imran 191 orang-orang yang memiliki kecerdasan akal karena keimanan adalah yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Memperhatikan alam, memperhatikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan kemudian mengatakan rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, engkau tidak menciptakan ini berupa sebuah kebatilan, sebuah keburukan, sebuah kesia-siaan. Ketika orang terbiasa ngoten Bapak Ibu, terbiasa melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada kebaikan di baliknya untuk menjadikan seseorang itu beriman. Kalau sudah terbiasa seperti itu, maka insya Allah ketika mendapatkan ciptaan Allah yang itu dianggap tidak menyenangkan, maka dia akan kembali kepada keyakinannya. Allah tidak menciptakan ini dalam keadaan sia-sia, pasti ada kebaikannya. Apapun itu. Nah, misalnya ibu misalnya nyapu teng emper. Mampu emper gitu ya. Kemudian di depan rumahnya ada nggak ada gerbangnya gitu. Bar disapu, resik bar dipel. Bar niku masuk ke rumah mempersiapkan sarapan. Pas mau berangkat ada ayam tetangga datang ngirimi
Nate Bu. Nah, niku sing marai ayam nelek teng emper jenengan niku napa dikengken kalih sing duwe? Mboten nggih. Sinten yang menetapkan ayam menika nelek teng emperan? Kalau kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ini bukan sesuatu yang sia-sia, bukan sebuah keburukan. Maka jawabnya, maka alhamdulillah. Muring sik napa alhamdulillah riyen? Jan pitike sapa nggih. Niku tapi kalau kemudian kita menanyakan iki pitike sapa niku manusiawi. Tapi kalau kemudian sampai kemudian akhirnya marah-marah gitu, sesuk nek teko pitike tak. Nah, ini kan dadi masalah meleh. Tapi kalau kemudian ya semuanya pasti ada hikmahnya. Alhamdulillah oleh kiriman telek tak kumpul ke dadi sak karung lak dadi pupuk kandang. Loh nggih to, Pak? Napa bar niku langsung mager omahe. Nah, jadi itulah kenapa ketika kita itu mampu sering bertafakur, memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan mengolah dalam pikiran kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita dihadapkan dengan sesuatu pasti akan berpikirnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sampai ngapunten ningali tiang-tiang sing dereng do ngerti masjid. Kira-kira anyel napa kesempatan, Pak? Dikandani bolak-balik isih ngeyel wae. Anyel napa seneng, Pak? Tapi kalau kita kembali Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang nyiptake niku sinten? Allah. Enten tiang mboten jenengan. Duwe anak dikon salat ping 12 ora mangkat. Kinten-kinten sebagai orang tua seneng napa senep? Tapi sing nyiptake sinten niku wau? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sing dadosaken tiyang kok angel ngeyel niku sinten? Allah. Maka ketika kita terbiasa itu dalam kondisi kita hati kita sedang connect dengan Allah Subhanahu wa taala, oh berarti iki nggo pahala ngandani. Nggih napa nggih Pak Bu? Pahala sabar, pahala mendakwai, menasehati, pahala sabar. Kan petunjuk orang purun ngibadah niku sinten sing memberikan petunjuk? Jenengan mangkat teng masjid niki sinten sing marai aku pengen nang masjid nonton sinten Bu? Napa nggih takmir? Mboten to? Nah, napa nek tae niki marai teng masjid mboten? Mboten to? Bonus nggih to? Nah, seneki ngeten tembas pasar lagi gampang. Ning mriki gratis. Tapi ala kulihal petunjuk dalam hati inilah yang perlu kita bangun, salah satunya dengan memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan dikonekkan dengan Ali Imran 191 ma khalaqta hadza batila. Toh kalau kemudian sisi manusiawi kita keluar, yang muncul belum Rabbana ma khalaqta hadza batila, baru ingat pas pengajian, pas dihadapi dengan itu nggih rada napa? Anyel kesel gitu. Maka Allah menyanjungkan faqina adzabannar. Maka jauhkanlah kami, jagalah kami dari api neraka. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi tiga amalan dalam Ali Imran 191. Yang pertama, memperbanyak zikir, mulai dari sholat diperbagus, zikir dengan Al-Quran, zikir yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, bertafakur. Kalau ayat Al-Quran tadabbur, kalau tafakur itu alam. Bu ibu sok nate piknik Bu? Nek piknik teng pantai nate? Oh sering. Nek teng pantai itu sing disawang napa? Nah, bar nyawang banyu terus pengen mantuk.
Kalau kita menerapkan ayat menika Pak Bu, kita melihat namanya tafakur, jenengan piknik teng Tawangmangu, teng pantai, maka lihatlah gunung, lihatlah laut tersebut, kemudian kita konekkan, ya Allah, ini ciptaan Allah betapa besarnya, betapa teraturnya, betapa menakjubkan. Niku laut kok mboten pindah teng pundi, mboten ngrujuk sedaya teng daratan. Gunung niku kok saged ngadeg jejeg mboten ambruk. Apalagi kalau kemudian ada yang belajar geografi Bapak Ibu, wah itu lebih dalam lagi. Apa fungsi gunung? Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, gunung sebagai pasak bumi. Nah, menika bagaimana kita menguatkan iman kita. Selanjutnya Bapak Ibu Subhanahu wa taala, dengan kita napa nggih istilahipun melakukan amalan-amalan tadi, kemudian kita tes hati kita. Seberapa cerdas kita dalam menghadapi musibah-musibah yang ada. Baik musibah yang mengenai diri atau musibah yang mengenai orang lain. Nah, seperti sekarang kan sebelum di Indonesia ada di Palestina, ada di Sudan, gitu. Palestina di musibah diserang oleh Zionis, di Sudan perang saudara, kemudian mendekat ke kita dengan adanya bencana di Aceh dan sekitarnya. Bagi orang yang di sana, ya semoga Allah memberikan kesabaran, keimanannya lebih terkonek kepada Allah sehingga menghadapi masalah itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ada di sini bagaimana menguji keimanan kita, apakah kita akan membantu saudara kita ataukah kita hanya cuek is the best. Nah, ini juga bagian dari menguji seberapa kuat keimanan kita, menganggap itu saudara kita, dan Allah juga menyebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolonglah menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nabi pun juga menyampaikan, barang siapa membantu menyelesaikan permasalahan saudaranya di antara permasalahan dunia, Allah akan bantu menyelesaikan permasalahan dia di akhirat. Nah, maka seberapa keimanan tersebut untuk membantu, nah ini juga bagian dari menguji seberapa kualitas keimanan kita, apakah masih perlu meningkatkan tadi zikir, tafakur, dan juga amalan-amalan yang itu bisa meningkatkan keimanan kita. Maka ini bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini tsumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun." Apakah mereka tidak melihat setiap tahun diuji sekali, diuji 2 kali, kemudian mereka tidak tobat, kemudian mereka juga tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini sindiran bagi orang yang tidak beriman. Tapi kita melihat ujian Allah itu setiap tahun itu ada, hampir setiap tahun ada. Entah nanti di Indonesia, entah di negara muslim lainnya, bahkan negara orang-orang yang tidak beriman pun juga ada musibah. Tapi orang-orang yang tidak beriman, la yatubun, mereka tidak tobat, mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang yang beriman tentu kesebalikannya. Kalau ada musibah-musibah yang mengenai baik pada orang lain atau pada diri kita, harapannya kalau sekiranya masih ada kesalahan-kesalahan dalam diri kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadikan wasilah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala terkait fungsi dari musibah, ujian. Fi kulli amin marratan au marratain.
Dan ujian ini pasti terulang. Kita lihat di Aceh kan dulu tahun 2004 nggih, yang tsunami 2004 ya, nggak salah 2004. Nah kemudian ini 20 tahun berikutnya terulang di Aceh. Kalau di Solo Sukoharjo dulu pernah ada banjir dulu tahun berapa Pak Bu? 66. Oh dereng lahir kula. Mungkin saja, artinya ngeten, ketika sekarang kejadiannya di sana, maka mungkin saja di tempat kita memiliki peluang yang sama. Gempa di Jogja yang begitu dahsyat juga, yang banyak orang meninggal Jogja, dan merembet ke beberapa wilayah di Jawa Tengah. Ini pun juga bagian dari peluang-peluang yang mungkin saja musibah itu datang. Walaupun kita berdoa semoga tidak, tetapi kita tetap harus menyiapkan diri sekiranya musibah itu datang, agar ketika kita musibah datang kita langsung ingat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk musibah, sesuatu yang menimpa manusia yang enggak bisa dihindari. Ada bencana atau tidak bencana, kita itu akan tertimpa yang disebut dengan al-maut, sebagai pemisah kenikmatan dunia. Nah saat itu kita siap. Pun siap dereng Bapak Ibu? Oke, siap ra siap nek pun wayahe nyuwun mugi Allah paringi kesiapan. Allahumma amin. Lanjut napa cukup? Saja pun telas nggih. Nggih. Mbok menawi cepat semanten atur kawula wonten ing dalu menika, mugi Allah Subhanahu wa taala paring manfaat napa ingkang dipun sampaiaken, lan kula panjenengan saged tambah iman, tambah kathah amalipun, kepanggih kalih Allah Subhanahu wa taala beto ganjaran ingkang sak kathah-kathahipun. Allahumma amin. Billahi hidayah. Wassalamualaikum